wabarakatuh. Kami dari kelompok Sinergia yang beranggotakan saya sendiri, Najwa Sabrina Yustin, dan dua rekan saya, yaitu Hudi Ramadhani dan Muhammad Syafa Alexander. Di sini kami akan membahas tentang hukum tata negara yang akan dijelaskan pertama oleh Hudi Ramadhani, dilanjut dengan Syafa Alexander, dan saya sendiri. Baiklah, ini dia penjelasan tentang hukum tata negara. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari hukum tata negara. HTN atau hukum tata negara itu dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara, baik dalam garis vertikal maupun horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Pengertian ini menunjukkan bahwa hukum tata negara tidak hanya berfokus pada struktur kelembagaan negara, tetapi juga mencangkup mekanisme pembagian kekuasaan, prinsip dan check and balance, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Selain itu, hukum tata negara juga berperan dalam menentukan batas-batas kewenangan serta lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, seperti memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang konstitusional dan demokratis. Adapun pengertian hukum tata negara menurut beberapa para ahli, di sini saya akan mengambil dua, yaitu yang pertama adalah Sultan. Menurut beliau, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara, mencangkup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak, dan kewajiban, serta tugas-tugasnya masing-masing. Kelemahan definisi ini yaitu karena tidak mencangkup ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, serta ketentuan mengenai kewarganegaraan. Nah, yang kedua itu ada menurut Van de Putte. Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing. Hubungannya satu sama lain, hubungannya dengan individu-individu, dan kelemahan definisi ini karena tidak mencangkup ketentuan mengenai kewarganegaraan. Adapun analogi dari HTN ini, analogi anatomi manusia. Jika negara adalah tubuh manusia, maka HTN adalah kerangka tulang dan susunan organ tubuhnya. HTN itu menentukan di mana letak jantung atau pusat kekuasaan. Lalu bagaimana paru-paru itu terhubung dengan aliran darah atau koordinasi lembaga, dan apa fungsi masing-masing organ secara struktural. Selanjutnya itu ada makna dari HTN. Yang pertama itu, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. HTN itu mencakup peraturan mengenai struktur dan kedudukan lembaga-lembaga negara, hubungan warga negara antar lembaga, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Selain itu, HTN juga mengatur pembagian kekuasaan negara, prinsip kedaulatan rakyat, serta jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu fungsinya itu sebagai hukum organisasi. Makna HTN itu adalah hukum yang mengatur tujuan negara dan cara pencapaian tujuan NKRI. Hal ini berarti hukum tata negara itu mengatur pembentukan dan struktur lembaga-lembaga negara sebagai alat untuk mewujudkan tujuan tersebut, termasuk pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga. Tujuan negara sendiri itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, lalu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan demikian, HTN menjadi dasar dalam mengarahkan segala aktivitas
penyelenggaraan negara agar berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis hukum tata negara, meliputi hukum tata negara tertulis dan hukum tata negara tidak tertulis. Hukum tata negara tertulis terdiri atas A. Peraturan perundang-undangan di bidang HTN, B. Keputusan di bidang HTN, dan C. Putusan pengadilan di bidang HTN, seperti putusan MK, putusan MA, dan putusan pengadilan di bidang HTN lainnya. HTN tidak tertulis berupa A. Konvensi HTN, dan B. Hukum adat. Selanjutnya, objek kajian hukum tata negara menurut Ahmad Sukaraja. Yang pertama, konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi adalah hukum dasar negara yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengatur aturan-aturan pokok dalam bernegara. Yang kedua, yaitu prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan. Prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan merupakan pedoman dalam menjalankan dan mengatur negara agar pemerintahannya berjalan sesuai tujuannya. Yang ketiga, yaitu struktur dan hubungan antar lembaga negara. Bagian ini menjelaskan susunan lembaga negara serta hubungan kerja dan pembagian kewenangannya. Yang keempat, ada kewarganegaraan dan hubungan negara dengan warga negaranya. Hal ini membahas hak dan kewajiban warga negara serta hubungan hukum antara negara dan rakyatnya. Selanjutnya, fungsi hukum tata negara. Fungsi hukum tata negara yang pertama yaitu sebagai dasar hukum pembentuk struktur organisasi dan hubungan tata kerja atau SOTK NKRI, yang dimana mengatur organisasi negara, mencakup pembentukan lembaga-lembaga negara, kewenangannya, mekanismenya, serta hubungan tata kerja antar lembaga tersebut, vertikal maupun horizontal, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua yaitu Dasar Hukum Pembentuk Sistem Hukum Nasional Indonesia atau SHNI, yang dimana berfungsi sebagai landasan yuridis dan norma dasar dalam membangun sistem hukum nasional yang mencakup aturan mengenai kesepakatan kolektif, tujuan negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara yang pertama yaitu sumber hukum tata negara material. Adalah faktor-faktor yang menentukan isi atau substansi dari hukum tata negara tersebut. Mencakup pertama, pandangan hidup dan dasar negara atau Pancasila. Pancasila merupakan sumber tertinggi yang menjadi seluruh hukum tata negara yang ada di Indonesia. Yang kedua, faktor kemasyarakatan. Faktor kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang mempengaruhi aturan-aturan dalam bernegara. Yang ketiga, kekuatan politik. Kekuatan politik merupakan hasil kompromi atau pertarungan politik yang menghasilkan kaidah hukum. Sumber hukum tata negara yang kedua yaitu sumber hukum tata negara formil. Sumber hukum tata negara formil adalah tempat ditemukannya aturan hukum tata negara yang memiliki kekuatan mengikat. Seperti antara lain, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945, konstitusi tertulis tertinggi yang ada di Indonesia. Yang kedua, peraturan perundang-undangan, seperti TAP MPR, Undang-Undang UU atau Perpu, peraturan pemerintah PP, peraturan presiden Perpres, dan Perda provinsi, kabupaten, atau kota. Yang ketiga, kebiasaan dalam ketatanegaraan atau konvensi. Tindakan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang, tidak tertulis dan tidak bertentangan dengan peraturan yang tertulis. Selanjutnya yang keempat yaitu traktat. Traktat merupakan perjanjian internasional. Perjanjian antara negara yang mempengaruhi dalam ketatanegaraan. Selanjutnya yang kelima yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan putusan hakim, putusan Mahkamah Konstitusi MK atau Mahkamah Agung MA yang menjadi acuannya. Yang keenam yaitu doktrin. Doktrin merupakan pendapat ahli hukum terkemuka yang diakui dan digunakan dalam merumuskan hukum. Selanjutnya yaitu materi tentang asas-asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara ini ada 6. Yang pertama ada asas Pancasila, yaitu sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Selanjutnya yang kedua yaitu ada asas negara hukum, di mana asas Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Seperti pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berarti setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum. Selanjutnya yaitu ada asas kedaulatan rakyat atau demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, yakni pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Yang keempat ada asas negara kesatuan atau unitaris. Indonesia itu berbentuk negara kesatuan, di mana kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah pusat, namun diterapkan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Selanjutnya yaitu asas pembagian kekuasaan dan check and balance, di mana kekuasaan negara dibagi-bagi, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar tidak terpusat dengan mekanisme saling mengawasi, yakni check and balance. Yang terakhir ada asas negara kepulauan, yaitu pengakuan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang bersiri Nusantara dengan wilayah laut sebagai pemersatu. Materi selanjutnya yaitu tentang penegakan hukum tata negara Indonesia. Penegakan hukum tata negara dilakukan melalui lembaga negara penegak HTN, yaitu Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court. Dasar hukumnya adalah pasal 24C UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan hukum tata negara Indonesia. Perkembangan hukum tata negara Indonesia dimulai dari hukum tata negara adat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang berlaku adalah hukum tata negara Hindia Belanda. Ketika Jepang menduduki Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum tata negara zaman pendudukan bala tentara Jepang. Setelah Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka yang berlaku adalah hukum tata negara Indonesia, yakni ada pada masa awal kemerdekaan, masa berlakunya UUD 1945 di NKRI yang merupakan salah satu negara bagian dalam negara RIS, selanjutnya masa berlakunya UUD 1950, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Orde Reformasi. Jadi, hukum tata negara adalah cabang hukum publik yang mengatur organisasi dan struktur negara kesatuan Republik Indonesia, pembagian serta pembatasan kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan negara dengan warga negara. Pemikiran ahli seperti Scholten dan Van der Pot menegaskan bahwa hukum tata negara berfokus pada susunan dan kewenangan organ negara, meskipun belum sepenuhnya mencakup aspek HAM dan kewarganegaraan. Sumber HTN ini terdiri dari sumber material, yaitu Pancasila, kondisi sosial, dan kekuatan politik, serta sumber formil seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, konvensi, jurisprudensi, dan doktrin. Hukum tata negara ini berfungsi sebagai dasar pembentukan struktur organisasi negara dan sistem hukum nasional, ditegakkan melalui Mahkamah Konstitusi, serta berkembang mengikuti dinamika sejarah ketatanegaraan Indonesia dari masa adat hingga reformasi. Baiklah, itu dia penjelasan tentang hukum tata negara dari kelompok kami. Jika ada salah, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.